Saya tahu yang saya ucapkan berbahaya bagi saudara. Tapi saya mengambil risiko itu. Saya bukan politisi. Saya mengajar teori politik bertahun-tahun. Saya mengajar logika. Saya mengajar ilmu ekonomi. Saya mengajar ilmu hukum. Tapi nanti orang bilang Rocky Gerung sok tahu. Tahu semua hal. Memang saya tahu semua hal. Kenapa takut untuk tahu semua hal? Karena hanya dengan pengetahuan kita bisa berhadapan secara setara dengan manusia. Kan kita diberi Tuhan kemampuan berpikir. Dan itu yang dihalangi oleh pemerintahan Jokowi sampai sekarang. Kalau Anda tahu, apa gunanya debat kemarin? Gak ada gunanya. Karena 80% pemilih Indonesia, angka kelulusannya adalah kelas 7. Artinya, tidak lulus SMP. Padahal yang ngerti tentang carbon capture. Padahal yang ngerti tentang SGIE. Publik bawah itu nggak ngerti yang diucapkan di situ. Bagaimana mereka mau kritisi kebijakan itu? Jadi coba kita renungkan sejenak ya. Yang akan tiba di kotak suara 14 Februari adalah rakyat yang pendidikannya hanya 7 tahun. Tidak lulus SMP. Mereka lah yang sebetulnya menunggu BLT di ujung-ujung gang di desa-desa. Dan pemerintah dengan sadar memelihara mereka. Sebab kalau mereka cerdas sendiri, mereka akan bilang, BLT itu menghina saya. Saya butuh pekerjaan. Bukan makan siang gratis. Taruh susu lagi. Anda bayangkan makan siang dan taruh susu. Setiap jam 12, ibu-ibu berhenti di dapur, bawa anak-anaknya untuk dapat makan siang jam 12. Artinya dari jam 10 pagi, dia udah bersiap-siap. Anda lihat, di mana-mana membagikan uang 50.000 dari jam pagi baru jam 12 dapat 50.000. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis supaya IQ bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai. Human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan supaya dia bangga bahwa dia bekerja. Bukan begini pada pemerintah. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh itu. Dia nggak ada harga diri itu. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal. Ya, serius saya. Singapura 105. Vietnam 115. Sekarang IQ kita 78. Sedikit di atas simpanse. Serius, saya bicara. Anda buka datanya. Penelitiannya begitu. Sekarang kita bayangin, pemerintah bilang akan ada bonus demokrasi 2045. Bagaimana mungkin dengan IQ 78 bertanding dengan Singapura, dengan Vietnam? Pasti kita kalah. Setiap malam ada 19,5 juta orang Indonesia tidur dengan perut kosong karena kelaparan, bukan sekedar nggak punya angka kemiskinan. Ini kelaparan. Data dari Bank Dunia mengatakan 19,5%, 19,5 juta orang Indonesia setiap malam tidur dengan perut lapar. Siapa mereka? Kebanyakan adalah perempuan. Karena perempuan berbohong dengan mengatakan, enggak, kami kenyang, silakan ayah, silakan anak makan. Ibu-ibu itu tidur dengan perut kosong. Nonton debat, enggak ada gunanya. Stunting kita, kekurangan nutrisi, prevalensinya sekarang adalah 24-25%. Artinya, dari 4 kelahiran, 1 pasti mengalami kekurangan pikiran. Otaknya akan menyusut 25% tuh. Jadi kalau ibu-ibu sekarang gembira lagi hamil, oh iya. Kan akan ada generasi emas 2025. Tapi coba tanya pada si bayi, Anda mau lahir enggak? Dalam keadaan kekurangan pikiran. Dia bilang enggak, mending dia tinggal di rahim ibunya. Setiap bayi yang lahir dengan kekurangan pikiran, dibebani hutang negara 50 juta rupiah per bayi. Kata siapa? Kata Rocky Gerung. Kata anggota DPR Matra, bukan, kata Sri Mulyani. Sri Mulyani sendiri yang mengaku bahwa
8.000 triliun utang kita, kalau tambah dengan utang swasta kira-kira 15.000 triliun, dibagi dengan 2 juta kelahiran anak Indonesia per hari ini, setiap anak menanggung 50 juta rupiah. Itu yang dipakai Jokowi untuk bikin IKN, dipakai Jokowi untuk bikin kereta cepat. Yang bayar siapa? Ya bayi-bayi ini yang bayar. Bukan anak Jokowi yang jadi wakil presidennya akan bayar tuh. Karena Gibran bilang kami akan perluas basis pajak, tax ratio. Bagaimana bayar pajak? Anak ini membayar 50 juta utangnya aja belum bisa. Bagaimana dia mau bayar pajak? Itu yang namanya basis dari kebijakan. Anda akan bikin kebijakan publik lokal. Nah, membuat kebijakan publik dibasiskan pada kebijakan sosial. Kebijakan publik itu transaksi di antara fraksi. Tapi kebijakan sosial adalah tuntutan undang-undang dasar. Apa tuntutan undang-undang dasar? Setiap presiden, setiap gubernur, setiap bupati, setiap camat, semua pemimpin yang dipilih secara demokrasi diwajibkan oleh konstitusi kita untuk 2 hal. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Sekarang kita bertanya di situ. Apa yang dilakukan selama 9 tahun sehingga kecerdasan kita lebih cuman 78 IQ kita. Di bawah normal. Tapi ada orang yang protes, saya profesor. Iya, Anda profesor. IQ Anda berapa? 120. Artinya ada orang yang IQ-nya cuma 50. Atau 40, sehingga 120 tambah 40, 60 bagi 2, 78. Kan begitu cara membaca statistik, ya Pak. Jadi teman-teman, saya ambil risiko untuk bicara begini ya. Demi kejujuran terhadap keadaan masyarakat kita. Kita mau pergi pada 2024 dengan kondisi yang masih seperti ini. Dan kita ditipu oleh kebijakan macam-macam. Kalau saya di Jakarta, kalau saya mau naik kereta, nanti akan ada orang yang pro Jokowi bilang, Rocky Gerung jangan naik kereta dong. Anda kan anti kereta cepat. Oke, saya akan bilang semua jangan naik kereta kalau gitu. Lalu siapa yang akan bayar kereta cepat itu? Keretanya kosong. Coba bayangin logikanya itu. Jangan lewat jalan tol. Itu jalan tol dibikin Jokowi. Anda Rocky Gerung pengkritik jalan tol. Loh, jalan tol itu make tanah saya belum dibayar, setelah selesai dijual ke Cina. Sekarang jalan tol itu punya Cina. Coba otaknya di mana coba? Karena kekurangan pikiran tadi. Karena tidak ada pendidikan politik dari awal. Karena legislatif tidak paham bahwa trade off antara hak dengan tax itu tidak berjalan. Saya bayar pajak, coba bayangin. Lalu saya nggak boleh pakai fasilitas. Loh, presiden itu saya yang gaji, menteri-menteri saya yang gaji. Nggak mungkin Anda yang gaji. Dari mana uang? Dari pajak saya. Pajak apa? Pajak ceramah, pajak tanah, pajak segala macam tuh. Jadi pengertian dasar itu nggak ada tuh. Kalau kita tanya, menterinya gajinya dari siapa? Ini dari pajak kita, tapi dia udah kaya. Oh itu lain, itu pak pribadi dia tuh. Tetapi sebagai menteri dia kita gaji, presiden kita gaji. Jadi teman-teman, kita balik lagi pada tema ini. Kesantunan itu adalah kemunafikan dalam politik. Dalil saya itu. Dan orang-orang munafik ini yang masih akan mengendalikan kekuasaan di 2024. Itu tantangan kita tuh. Saya lagi kumpulin gerakan untuk betul-betul memperhatikan bahwa riwayat hidup kita selama 9 tahun ini membuat kita nyungsep sebagai negara demokratis. Tetapi pendukung Jokowi, pendukung rezim bilang Jokowi membangun demokrasi. Demokrasi jadi presiden 2014, reformasi tahun 98. Reformasi itu menghasilkan demokrasi. Jadi Jokowi jadi presiden setelah 16 tahun Indonesia udah demokrasi. Kapan dia bangun? 1998 Jokowi ada di mana? Ketika mahasiswa bangun demokrasi di Senayan. 1998 Jokowi masih amplas-amplas meja di Solo sebagai tukang furniture. Kita mau jujur katakan itu, bukan kita mau menolak fakta-fakta yang ada di depan kita. Nah sekarang mulai ada semacam keberanian untuk membuka, terutama dari PDIP yang mau mengoreksi diri itu. FX Rudy bilang Jokowi selama memerintah wali kota Solo bohong semua. Anggarannya datang dari Jakarta semua. Demikian juga Gibran akhirnya kan. Kan akhirnya PDIP membuka borok keluarganya sendiri itu. Tapi itu bagus untuk pendidikan politik kita. Tentu partai lain juga sama. Yang mendukung Jokowi kan sementara itu juga sama mentalnya kan.
nggak mau ngomong itu. Sengaja. Itu pentingnya kita ucapkan dengan kecerdikan dan kecerdasan. Silahkan siapa yang mau bantah saya kasih data lebih dalam lagi tuh. Jadi kalau orang bilang Rocky Gerung nyinyir terus pada Jokowi, tidak. Saya tidak ada problem dengan Pak Jokowi sebagai kepala keluarga. Saya punya problem dengan beliau sebagai kepala negara. Sering saya bilang, Pak Jokowi, Anda sebagai kepala keluarga itu bermutu, tapi tidak bermutu sebagai kepala negara. Karena public policy Anda. Coba kita lihat kasus terakhir. IKN diminta direvisi melalui Bappenas. Karena status tanahnya nggak jelas ternyata. Dipersoalkan oleh investor. Akhirnya direvisi. Supaya investor bisa beli tanah itu. Jadi baru terbuka, baru 20 Oktober kemarin. Ternyata Presiden Jokowi udah minta merevisi itu karena nggak ada investor yang mau masuk. Baru di debat kemarin juga dibuka. Kita udah tahu dari awal. Nggak ada satupun investor yang mau masuk di tanah yang haknya nggak jelas. Tapi kan kita ditipu kan. Setiap kali Presiden Jokowi bilang ada 1.200 investor yang sudah tanda tangan MOU. Loh, MOU itu bukan perjanjian bisnis. Itu sopan santun, basa-basi. Presiden Jokowi bilang, oh iya Pak, MOU. Itu memorandum of understanding, keinginan, hasrat sebelum dia lihat faktanya. Itu kan basa-basi aja. Dan nol investor yang masuk akhirnya. Nggak ada satupun investor masuk. Ada yang masuk. Apa? Lihat di Google. Kenapa? Lihat di Google. Iya, lihat di Google aja. Yang masuk adalah Sinarmas. Siapa? Agung Sedayu. Ya, itu pendukung Jokowi yang dipaksa oleh Jokowi supaya nanam di situ, bukan karena rasional. Padahal Jokowi udah pergi ke Arab, pergi ke Jepang, pergi ke Kanada, pergi ke Amerika, pergi ke Mesir, pergi ke Singapura. Nggak ada satupun yang masuk. Akibatnya dipaksa lagi kita membayar melalui APBN supaya dialokasikan ke IKN. Loh, saya membayar pajak supaya APBN itu bisa membangun sekolah, bukan membangun istana. Kan perjanjiannya begitu kan? Jadi Jokowi itu kan tipu. Benar dia nipu. Dia bilang dari awal, kalian tenang rakyat. Kami tidak akan kuras kantong kalian untuk bikin IKN. Saya akan lakukan IKN itu bisnis to bisnis. Sekarang gagal, maka minta uang dari rakyat. 20%, bisa sampai 40% APBN digelontorkan ke IKN.